Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TKIT Ibnu Abbas, yang kami hormati pula Guru TKIT Ibnu Abbas. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada tauladan pendidik kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan meneladani sunnah-sunnah beliau, meneladani beliau dalam mendidik anak-anak kita di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, acara yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik, segera saja kita mulai acara pertama kita dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Erna Agustin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
kepada yang saya banggakan, yang saya sayangi, CGP Angkatan ke-9 Ibu Mujiatul Khalifah dari TKIT Ibnu Abbas. Yang saya banggakan, yang saya sayangi semua segenap Ustadz-ustadzah di TKIT Ibnu Abbas Kebumen. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di sini dalam suasana yang membahagiakan, menggembirakan, semuanya dalam kondisi sehat ya, dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mujiatul Khalifah. Alhamdulillah acara ini adalah acara yang memang sudah kita nantikan sejak lama, di mana CGP yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak tentunya dalam rentang waktu sekian lama, sekian bulan ya, tentu sudah banyak ilmu yang sudah diperoleh dari pendidikan CGP tersebut, dan alhamdulillah hari ini bisa berbagi ilmu dengan kita semuanya. Harapannya nanti semua bisa konsentrasi ya, bisa mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Ibu Mujiatul Khalifah, dan harapannya pula nanti segala ilmu yang sudah diperoleh nanti bisa diterapkan di lembaga kita ya, hal-hal yang baik, yang positif, sehingga ke depan kita berharap pendidikan pembelajaran yang ada di TKIT Ibnu Abbas ini akan bertambah baik ya, kualitasnya gitu ya, pembelajarannya dan seterusnya, sehingga membawa kebermanfaatan ya untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erna Agustin SPD yang sudah memberikan sambutannya. Baik, tiba di acara yang kita nantikan bersama, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh narasumber kita, yaitu Ibu Mujiatul Khalifah SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Ibu Erna Agustin selaku Kepala TKIT Ibnu Abbas, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan pendidik dari TKIT Ibnu Abbas dan semuanya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir, menyempatkan diri untuk bisa bersama-sama berbagi ilmu di hari ini. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan bagaimana pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sudah siap semua? Siap. Bagus nggak? Gak apa-apa, dibuat santai saja biar enak. Ya. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas,
dan kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi. Ya, sebelumnya kita akan bermain-main dulu ya. Ada kita akan bermain dulu permainannya. Nanti Ustazah Bu Guru bisa berpasangan dengan temannya di sampingnya, saling kita bergenggam tangan. Yang satu berusaha menggenggam untuk mempertahankan benda yang dimilikinya, sementara yang lain berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya dengan berbagai cara. Ya, silakan Ustazah bisa dimulai. Ya, silakan. Monggo, kira-kira mana ya yang bisa tetap mempertahankan barangnya. Oh, dinarik. Sudah? Iya. Gimana, Ustazah Siti? Masih bisa dipertahankan? Iya. Ayo silakan dipertahankan benda berharga miliknya, dan yang ingin mendapatkan ayo berusaha untuk bisa mendapatkannya. Baik, oke, stop. Nah, sekarang siapa yang bisa mempertahankan barang berharga miliknya? Oh ya, Ustazah Ana. Ya, bagaimana? Kenapa Bu Ana bisa dipertahankan? Kenapa nggak boleh sampai diminta oleh temannya? Miliknya sesuatu yang sangat berharga ya, tidak bisa diminta oleh siapapun, jadi dijaga betul-betul. Ada yang kemudian pasrah menyerahkan? Ikhlas ya menyerahkannya. Ya, ternyata itulah ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari permainan tadi ya, dimana ini saya akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti tadi ya dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang mengontrol diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi tadi sesuatu yang berharga yang kita miliki, ya kita berusaha untuk menjaganya dengan sekuat tenaga, gitu ya. Jangan sampai orang lain itu mampu untuk meraihnya, walaupun dengan segenap cara, gitu ya. Mereka ingin mengambilnya seperti itu. Ya, selanjutnya tentang disiplin. Nah, kita tahu disiplin itu apa? Kita mungkin setiap hari ya selalu kita dengung-dengungkan kata disiplin. Disiplin bekerja, datang tepat waktu. Kemudian disiplin mengikuti aturan. Disiplin untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di sini disiplin itu adalah sesuatu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kita sebagai pendidik itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari disiplin diri ya, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal, dan memiliki nilai motivasi instinktif ya. Jadi menghargai dirinya sendiri dari dalam dirinya, bukan dari motivasi dari luar. Karena gini ya, kalau disiplin itu berasal dari luar, mereka melakukan, misalnya kita datang tepat waktu, itu karena apa motivasinya? Gitu ya. Bisa jadi karena saya takut nanti akan mendapat hukuman dari kepala sekolah, atau nanti akan mendapat sanksi ya. Itu bisa jadi motivasi utama seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah di dalam diri kita, bahwa saya datang tepat waktu adalah karena memang sesuatu tanggung jawab, gitu ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, dan kita juga ingin apa yang kita laksanakan itu juga diteladani oleh murid-murid kita. Itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita. Kemudian
nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dan perilaku kita yang merupakan fondasi kita berperilaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu juga sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini adalah bagian yang sudah kita kenal ya. Contoh-contoh nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila, semuanya sudah termuat. Mungkin profil pelajar Pancasila ini mengandung ada berapa dimensi? Ya, nah apa saja coba bisa disebutkan, Bu Eni? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia. Ya, kemudian Berkebinekaan global, mandiri, relativis, oleh dan kreatif. nah, itu ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Dan kita di TKIT Ibnu Abbas itu semua sudah kita laksanakan sebenarnya ya. Dari bagaimana kita mengajarkan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran ibadah di sekolah, kemudian penerapan pembiasaan ya, terciptanya kemandirian. Di sini ya anak-anak kita minta untuk merapikan sandal dan sepatu. Kemudian kemarin kita juga sudah mengadakan kegiatan P5 tentang kebinekaan, tentang batik ya, itu juga dalam rangka kebinekaan global. Kemudian kreativitas anak juga kita tumbuhkan gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kreativitas anak. Kemudian adanya kerjasama itu juga kita ajarkan di sekolah kita. Semua pembelajaran yang kita ajarkan di sekolah harapannya itu dalam rangka memenuhi ya, menyampaikan tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa diterapkan di sekolah ya. Ya, bagaimana tujuan mulia dari penerapan disiplin positif? Tujuannya adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab, serta merupakan pemelar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini adalah tujuan mulia dari disiplin positif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Apa itu? Kita akan coba kupas satu persatu. Ya, teori motivasi gitu ya. Setiap perilaku disiplin itu memiliki tujuan tentunya ya. Nah, semua perilaku disiplin itu memiliki tujuan. Tujuan ini yang akan memotivasi manusia untuk berubah. Nah, menurut Dr. William Geiser, teori motivasi itu ada 3 tadi ya. Kita melakukan suatu, misalnya dari tadi tentang disiplin ya, kita dalam rangka menghindari hukuman, gitu ya, atau mendapatkan imbalan, atau karena menghargai diri sendiri, gitu ya. Nah, ketiga motivasi tersebut merupakan disiplin positif, di mana disiplin positif ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal seperti kemandirian, tanggung jawab, disiplin dan lain-lain. Jadi itu teori motivasi yang disampaikan oleh Dr. William Geiser. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Ini ya. Ini juga harus kita cermati kembali ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai seorang guru gitu ya. Al-Khon menyatakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata penghargaan
atau hukuman itu bisa menghancurkan potensi, gitu ya. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mungkin kadang-kadang kita sering menerapkan ke anak didik kita, gitu ya. Kalau kamu tidak mau, nanti kamu tidak akan mendapatkan ini, gitu misalnya ya. Atau tidak usah masuk kelas. Ketika kamu di kelas kamu sudah berbuat tidak baik, misalnya sekarang kamu keluar kelas, itu sebagai hukuman misalnya. Atau penghargaan. Nah ini juga harus kita ini kembali ya. Kira-kira kita pernah nggak melakukannya? Ketika mungkin anak, wah sholatnya sudah rapi, nanti ibu kasih bintang ya, gitu ya, atau kita kasih apa hadiah, gitu ya. Ternyata itu sudah menghancurkan potensi anak. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif, itu hanya jangka pendek. Jadi penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penghargaan juga menghukum. Jadi ini perlu dicermati lagi. Nah, kita akan belajar tentang restitusi. Ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi kita, dan ini juga bagi saya selaku CGP ya, ilmu baru yang nanti mungkin kita bisa belajar lagi untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dari dosen. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tentang restitusi. Ya, kita kembali ke restitusi tentang proses kolaboratif yang mengajarkan murid. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat dari dosen 1996. Sudah paham tentang teori restitusi ini? Bisa dipahami ya? Silahkan dipahami dan dicerna. Ya, baiklah, kelihatannya kok separuh ya. Baik, kita bermain-main dulu saja ya, ibu-ibu semua. Baik, dengan berdiri atau duduk? Berdiri saja. Berdiri saja. Ya, silakan berdiri. Kemudian menghadap ke sana, saling memegang pundak temannya. Oke, ya boleh. Kita nasib hujan ini kita seperti anak, membayangkan seperti anak. Silakan. Mulai. Hujan rintik-rintik. Sudah enak kan ibu-ibu semua? Sudah tidak ngantuk, mungkin bisa
hidangan yang sudah ada bisa dinikmati ya, supaya tidak sepanjang. Kita relax dan senang. Harapannya dengan senang itu kita bisa menerima segala yang sudah saya sampaikan ya. Baik, kita lanjutkan bisa? Bisa. Ya, kita lanjutkan tentang materi berikutnya. Ya, tentang ciri-ciri restitusi. Ya, di sini ada 10 ciri-ciri restitusi. Mungkin bisa dibacakan dari Bu Erna nomor 1. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, nomor 2 bisa dari sampingnya. Restitusi memperbaiki mengurangi. Ya, sebelahnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Nomor 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. Ya, dan 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 11. Oke, siap melaksanakan. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar tentang restitusi. Bu. Kayak Mana sih? Tapi orang anak paus. Sebentar, pausnya sih mana? Nggak kelihatan pausnya. Oh, anu di Putih, putih. engkau dipotong. Baik, materi selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Ini akan kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, teman tahu nggak? Kenapa kita memakai helm? Biar aman, ya? Ya, kata Bu Ari biar aman. Ada lagi yang punya motivasi lain kenapa sih pakai helm? Biar nggak titik. Mematuhi peraturan. Apalagi? Oh, supaya tidak tertilang mendapat hukuman ini ya, supaya tidak mendapat hukuman dari Pak Polisi gitu ya. Nah, itu tentang keyakinan dan peraturan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kemungkinan ini jawabannya ya. Kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang itu, lepas dari semuanya itu lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Gitu ya. Apa nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut? Apa tujuan utama? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti, gitu ya, mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi itu peraturan gitu ya. Kalau ada peraturan ya mereka hanya sekedar mengikuti saja, mungkin karena motivasinya tadi takut karena mendapatkan hukuman gitu ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, pasti itu akan bisa terlaksana karena dia yakin bahwa dengan mengikuti aturan tersebut tadi ya, bahwa dengan menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Nah, yang prinsip ya. Kemudian, nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita sudah pernah melaksanakan di kelas untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas, atau kita pernah juga mengajak anak-anak
Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaklah tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu ya jangan terlalu banyak biar mudah dipahami oleh anak, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nanti kita bisa lihat contohnya, gitu ya. Semua warga sekolah kelas itu hendaklah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak diminta untuk mencurahkan idenya, kira-kira mau apa yang akan kita terapkan di kelas, gitu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Saya pernah melakukan ini ketika saya membuat aksi nyata dengan PMM. Saya membuat keyakinan kelas dan ini sudah diterapkan dan sampai sekarang kita berusaha menerapkan tentang keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu kita kumpulkan, kita berdiskusi dengan anak-anak. Pada awalnya kita menyampaikan peraturan apa yang ingin kita terapkan di kelas kita. Ya, satu-satu anak menyampaikan, gitu ya. Gimana kalau dengan teman satu kelas, misalnya tidak boleh pukul-pukulan, gitu ya, tidak boleh mengejek, tidak ini, begitu ya. Itu masih dalam bentuk negatif ya, kata-kata kasar dan tidak boleh nakal. Kemudian dari peraturan itu kita buat menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan, gitu ya, sehingga nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi apa usul-usul dari anak-anak tadi dalam diskusi itu kita tulis semua di papan tulis. Setelah itu kita simpulkan, tidak boleh mengejek, tidak boleh pukul-pukul teman. Kira-kira bagaimana ya? Kita harus bagaimana terhadap teman, gitu ya. Muncullah kata-kata misalnya harus menyayangi teman, gitu ya, menyayangi teman, gitu. Kemudian di sini juga ada setiap anggota kelas perlu senang, itu juga bisa menjadi sebuah keyakinan. Setiap anggota kelas perlu menghargai, gitu ya. Nah, itu kemudian setelah kita buat satu kesepakatan menjadi nilai-nilai kebajikan yang positif, maka kita sepakati bahwa hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita sepakati semua harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu, gitu ya. Jadi ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Oh, ya. Kemudian, jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas, gitu ya. Peraturan kelas yang ada, kemudian kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas tadi dengan nilai-nilai positif tentunya ya. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas itu tumbuh lingkungan yang positif ya di kelas kita. Jadi anak-anak sudah bisa menilai dirinya mana yang betul, mana yang salah, gitu ya. Di situ akan tumbuh. Nah, kalau sudah tercipta lingkungan positif, maka terciptalah budaya positif dimulai dari kelas kita. Nah, nanti kemudian akan berkembang ke seluruh warga sekolah. Harapannya seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, ya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sudah mengerti ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada kebutuhan tentang sandang, papan, pangan, itu sudah jelas, gitu ya. Tanpa itu mungkin ada sesuatu, gitu ya, kita jadi sakit mungkin, gitu ya, tidak bisa bertahan. Dan ini yang urgent dan penting, gitu ya. Sehingga pada saat kita menyelenggarakan acara pun kita juga menjadikan pendukung untuk kebutuhan pangan, gitu ya. Ya, ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Tadi ada yang tanya, kenapa harus senang? Iya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini sangat penting juga, gitu ya. Kita kebutuhan akan diterimanya kita dalam sebuah komunitas, gitu ya, dalam keluarga, dalam lingkungan kita, gitu ya. Dan rasa cinta dan kasih sayang ini
sangat kita butuhkan. Rasanya hidup itu sangat hampa ya, tanpa cinta dan kasih sayang gitu ya. Ya, jadi kalau ada anak yang mungkin kemarin gitu ya, ada anak yang sangat lengket dengan seseorang gitu ya, dengan ibunya mungkin kelekatannya gitu ya, sehingga sulit untuk kita dekati sebagai seorang gurunya gitu ya. Kenapa ya anak ini gitu ya, ternyata atas dasarnya ternyata orang tuanya sudah bercerai gitu ya, jadi sehingga dia kehilangan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang seorang ayah, barangkali seperti itu. Jadi ada yang hilang dalam kehidupannya begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Jadi kebutuhan tentang kebebasan memilih gitu ya. Jadi kita pun ingin gitu ya adanya kebebasan sama dengan anak-anak didik kita. Jadi harapannya dalam pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, anak itu dibebaskan untuk melakukan permainan sesuai dengan minatnya. Ya, jangan sampai mereka itu kemudian kita kekang gitu ya. Wah, sukanya sedang bermain pesawat-pesawatan gitu ya. Kemudian kita larang. Gitu ya. Ya mungkin karena tidak memenuhi aturan dia mengganggu di kelas, maka kita berikan wadahnya. Bagaimana supaya dia terus bisa bermain sesuai dengan minatnya. Itu pembelajaran yang di sekolah harapannya seperti itu ya. Ada kebebasan, kebebasan yang kita penuhi bagi murid-murid kita. Kemudian yang keempat ada kesenangan. Nah, ini kebutuhan akan kesenangan gitu ya. Itu juga penting biar kita tidak hidupnya itu tidak mengalami kejenuhan gitu ya. Perlu ada sesuatu yang menyenangkan dalam diri kita. Ya, ketika aktivitas yang padat gitu ya, maka perlulah kita mencari kesenangan untuk diri kita. Juga seperti anak-anak kita gitu ya. Kita berikan kesenangan dalam pembelajaran gitu ya, sehingga mereka betul-betul senang mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Harapannya mereka juga tidak bermalas-malasan gitu ya, datang. Jadi kalau ada anak yang mogok gitu ya ke sekolah dan dia lebih suka di rumah, kita tanya kenapa kamu lebih suka di rumah daripada berangkat sekolah. Di rumah aku bisa main game gitu ya, tugasnya misalnya. Oh gitu ya, berarti kalau di sekolah itu mungkin ada kebutuhan kesenangan yang kurang terpenuhi di situ. Barangkali itu bisa menjadi referensi kita sebagai seorang guru ketika anak-anak mungkin mengalami suatu masalah gitu ya dalam pembelajaran kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tentang kekuasaan, power gitu ya. Jadi mereka ingin terpuaskan kekuasaan yang mempengaruhi orang lain, dan ini semuanya itu juga perlu kita fasilitasi untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini penting untuk kita ketahui, terutama juga dalam pembelajaran anak-anak kita gitu. Jadi untuk mengetahui kenapa anak-anak didik kita barangkali mengalami masalah atau melanggar nilai-nilai aturan di sekolah gitu ya, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah gitu ya. Mungkin latar belakangnya kita bisa melihat dari sisi 5 kebutuhan ini. Kira-kira kebutuhan apa sih sebetulnya yang belum terpenuhi bagi anak-anak kita gitu ya. Ini tujuannya kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah ini ya, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin bisa contohkan mungkin ya, ini di kelasnya Bu Siti gitu ya, Asrof. Kenapa sih Asrof setiap hari kadang-kadang suka mohon keluar kelas gitu ya? Dia selalu ingin beralasan untuk bisa keluar kelas gitu ya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari diri anak ini gitu ya. Nanti kita bisa tahu latar belakangnya ya. Kenapa anak-anak kok anak tadi gitu ya, misalnya Asrof kok sukanya di luar daripada di dalam, bahkan sering mampir-mampir ke kelas yang lain gitu ya, atau Nona gitu ya, dia kurang bersemangat jika di kelas, tapi dia selalu mencari kesenangan di kelas-kelas yang lain. Nah, nanti bisa di gali latar belakangnya itu kenapa kita besar.
gitu ya. Nah, ini restitusi dan 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa ini ya, evaluasi diri kita termasuk yang mana di sini dalam menghadapi suatu masalah. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Ini apakah kita cenderung seperti ini? Misalnya begini, kamu selalu salah. Nah, hari ini kamu sudah salah. Silahkan kamu berdiri di kelas, gitu ya, misalnya. Atau kamu keluar dari kelas karena kamu sudah membuat keributan di kelas, gitu ya. Pokoknya ketika kita posisi penghukum ini, biasanya kita bersuaranya itu nadanya agak keras, gitu ya. Dan ada hukuman-hukuman yang harus dilakukan oleh anak. Ini biasanya orang-orang yang keras ini bisa melakukan sebagai memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi semuanya itu dinilai dengan hukuman. Kalau dia salah, kamu harus menerima sanksi, gitu ya, seperti ini, gitu ya. Kemudian pada posisi yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Ini ya. Kadang-kadang kita gini, berapa kali Ustazah harus bilang sama kamu, memangnya kamu tidak kasihan sama Ustazah, gitu ya. Ustazah kan sudah capek-capek mengajar dari pagi sampai siang, kamu masih saja seperti itu, gitu ya. Itu nadanya kita juga, Ustazahnya itu kadang-kadang juga ini ya, agak gitu ya, kalau gitu ya, membuat merasa jadi anak jadi aduh gitu ya, melo gitu ya, ikut melo gitu ya, ini salah apa sama Ustazah gitu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini kadang-kadang kita juga memposisikan diri kita sendiri ya sebagai teman, gitu ya. Ya sudah, sekarang tidak apa-apa, nanti Ustazah bantu ya beres-beres, gitu ya. Ya sudah, sekarang makannya nggak apa-apa, nanti Ustazah bantu ya kembalikan makanannya, gitu ya. Dan pokoknya kita berusaha akrab dengan anak-anak kita walaupun dia sudah bersalah. Gitu. Nah, posisi teman ini memang juga tidak akan berdampak baik terhadap anak-anak kita. Gitu ya. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, gitu ya. Biasanya posisi kontrol sebagai pemantau itu lebih cenderung pada ketika kamu bersalah ada konsekuensinya, gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Karena kamu sudah melakukan hal tersebut, maka konsekuensinya adalah kamu harus ini misalnya menuliskan kata apa sampai 5 kali, gitu ya, atau apa itu sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensinya. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini adalah posisi kontrol yang terbaik ketika kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi apa yang kita yakini? Jadi kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini, yaitu berupa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini memang posisi manajer ini dibutuhkan sesuatu dari gurunya, gitu ya. Kita butuh adanya komunikasi yang baik antara guru dan juga murid, gitu ya. Ini ya, karena memposisikan diri sebagai manajer itu juga butuh ini ya, proses jam terbang, gitu ya. Bisa kita komunikatif dengan murid. Ini saya juga sudah mengalaminya, gitu ya. Ya, jadi kalau kita posisi kontrol sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah. Contohnya yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Di apa misalnya? Ini sudah di ini contoh. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak yang bersalah, kemudian kita panggil, kita ajak duduk, bincang-bincang bersama dari hati ke hati, gitu ya. Kemudian berbuat salah, kita bisa mengatakan mungkin berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kalau Ustazah jadi kamu, pastinya Ustazah juga akan marah, seperti itu. Itu dalam rangka
menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, gitu ya. Kemudian kita setelah menstabilkan identitas tadi, kemudian kita berusaha memvalidasi tindakan yang salah, gitu ya. Padahal sebetulnya kamu juga bisa ya melakukan perbuatan yang lebih buruk dari ini, ya, tapi kamu tidak melakukan itu sesuatu hal yang baik, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas, gitu ya. Kira-kira perbuatan itu baik tidak? Kira-kira melanggar keyakinan kelas mana yang apa yang sudah kamu lakukan itu, seperti itu ya. Jadi kita inikan kembali keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan, gitu. Kita pahamkan kembali anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kita seperti apa. Nah, ini nanti saudara bisa melihat video. Berikut akan saya inikan tentang contoh restitusi yang sudah saya lakukan melalui video yang sudah saya buat. Ini permasalahannya adalah ketika Adiba bermain dengan Marisa, kemudian Marisa menangis karena dimarah-marahi oleh Adiba, gitu ya. Bentar. Ya, kita lihat. Ya, videonya sebentar. Sudah dulu di pause ya. Baik, akan saya berikan contoh tentang restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Bisa diperhatikan video yang sudah saya sampaikan di sini. Mbak Marisa melihat suaminya Mbak Adiba bekerja. Apa Mbak Marisa nangis? Oh, Mbak Adiba tidak diberikannya sama Mbak Marisa. Terus Mbak Adiba, oh mengajar sama Mbak Marisa tidak diberi mainan. Wah, kalau misalnya seperti Mbak Adiba juga akhirnya akan marah ya. Tapi pekerjaan itu harus sama orang ini dia beda. Oh gitu. Terus materi mungkin ya. Iya betul. Ini kalau saya kelihatan Stop Bu Iva. Tidak saya cara apa sama Mbak Marisa? Kalau dari sini kalau apa? Ya, kalian belajarnya kemudian mainan selain itu apa? Karena Mbak Marisa sudah menangis, Mbak Adiba bisa apa? Iya betul, minta maaf sama Mbak Marisa. Dan besok kalau Mbak Adiba mau kerja mainan, tidak sambil marah ya, harus minta izin dengan dari. Iya betul, terima kasih ya Mbak Adiba ya. Nanti setelah ini Mbak Adiba minta maaf sama Mbak Marisa. Ya, tidak boleh. Iya, terima kasih Mbak Adiba sudah mau memperbaiki kesalahannya. Silakan boleh main lagi. Demikian ya satu contoh segitiga restitusi. Demikian contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas, dan mungkin juga teman-teman sudah bisa biasa melakukan juga di kelasnya ya. Harapannya kita sebagai seorang pendidik ketika menghadapi anak dalam keadaan bermasalah, misalnya punya masalah, itu juga kita memposisikan diri kita sebagai manajer, gitu ya, dengan melaksanakan segitiga restitusi yang sudah saya contohkan tersebut. Ya.
Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali pemaparan dari narasumber kita, beliau Bu Bujatul Khalifah SPD. Semakin menambah pemahaman kita tentunya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, tiba di acara yang keempat tentang saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Guru semuanya untuk tanya jawab. Mungkin saya buka 2 pertanyaan untuk Bu Guru, siapa yang akan berikan pertanyaan? Oh, pada Bu Yanti, disilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Mujiatul Khalifah dan pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak agar sifatnya tidak sementara dan bisa terus berlanjut sampai anak dewasa nanti. Karena kadang-kadang mungkin kecilnya sudah disiplin, nanti ke bawah dewasanya kok berbeda dengan masa kecilnya, padahal orang tuanya sudah menanamkan dari kecil atau sekolah sudah menanamkan dari pembelajaran saat di kelasnya masing-masing. Monggo Bu Iva. Dijawab atau ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya Bu Yanti yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbobot tentang nilai-nilai kebajikan. Ya. Kita berusaha di sekolah menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik kita. Ya, kita setiap hari ya, kita juga sudah melalui profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan itu sudah kita usahakan untuk tertanam kepada anak. Tapi ada kalanya nilai-nilai kebajikan itu hanya bersifat sementara gitu ya. Mungkin di sekolah dia bisa melakukannya, ternyata di rumah gitu ya dia melakukan hal yang terbalik gitu ya. Atau justru ketika wah dulu di TK dia manis, ternyata di SD-nya gitu ya, oh dia kok dulu di TK rajin banget sholatnya, kenapa di SD sekarang malah jadi tidak gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu kita evaluasi kembali, bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Yang namanya menanamkan nilai-nilai untuk anak menjadi lebih baik itu tidak serta-merta instan ya. Jadi penanaman nilai-nilai kebajikan pada anak itu memang butuh sebuah proses gitu ya. Tapi cara kita memberikan proses kepada anak tadi sudah saya sampaikan, mungkin dengan cara apa? Bukan dengan cara hukuman atau penghargaan gitu ya. Karena ternyata dengan cara hukuman dan penghargaan itu tidak efektif. Jadi mungkin yang harus kita lakukan pertama, kita memberikan pemahaman dulu kepada anak tentang nilai-nilai kebajikan itu. Kenapa gitu ya kita menerapkan aturan ini gitu ya. Karena betul-betul dipahamkan, sehingga harapannya nilai-nilai itu tumbuh dari anak atas kesadaran dirinya gitu ya, bukan karena ada unsur dari luar gitu ya. Tadi mungkin karena memang kita kalau di TK itu kita sangat banjir hadiah gitu ya, penghargaan, sehingga anak-anak memang bisa tertanam dengan baik gitu ya. Tapi setelah mereka di SD gitu ya, karena sudah harus banyak aturan yang dari SD sudah berbeda lagi begitu ya. Jadi seperti itu mungkin ya Bu Yanti jawaban saya ya. Sudah jelas ya Bu Yanti ya, insya Allah. Terima kasih atas pertanyaan berbobotnya. Saya beri kesempatan kepada penanya kedua. Oke, Bu Dewi disilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Langsung saja pertanyaan buat Bu Ifah ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu berawal dari
peraturan kelas. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Demikian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Dewi, dan saya akan mencoba menjawabnya. Tadi saya sudah menyampaikan tentang kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan tadi sudah saya sampaikan bahwa peraturan itu bisa dibuat secara sepihak gitu ya. Mungkin oleh sekolah, dari pihak sekolah, bisa jadi dari pihak gurunya yang membuat. Jadi tidak ada kerjasama dengan murid dalam mencetuskan sebuah peraturan ini, gitu ya. Jadi memang satu pihak. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat bersama warga di kelas. Jadi memang ada keterlibatan anak di sini dalam memberikan ide-ide apa yang akan kita terapkan, aturan-aturan apa, dan itu juga bernilai kebajikan, gitu ya. Jadi bukan nilai-nilai peraturan yang tadi sudah saya sebutkan, biasanya dilarang merokok atau dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Kemudian kita kemas dari peraturan itu menjadi sesuatu yang bernilai baik, misalnya jagalah kebersihan gitu ya, atau seterusnya seperti itu. Jadi kemudian di keyakinan kelas itu yang jelas di situ ada keterlibatan anak, kemudian ada kesepakatan bersama untuk melaksanakan. Jadi tidak hanya sepihak seperti itu ya. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Gimana, sudah jelas? Ya, sepertinya sudah. Alhamdulillah nggih, sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini dulu nggih karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih kepada semua peserta diseminasi penerapan budaya positif. Sebelum acara saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan yang Bu Mujiatul Khalifah tadi paparkan nggih. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan. Adanya disiplin positif dalam diri membuat seseorang atau pribadi akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sehingga pada akhirnya memunculkan motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Di lembaga pendidikan atau sekolah untuk menciptakan dan menerapkan disiplin positif sehingga pada akhirnya menjadi budaya positif dapat dilakukan dengan cara membuat keyakinan kelas dan penerapan restitusi untuk menguatkan karakter anak pada saat setelah anak melakukan kesalahan. Dengan demikian, anak akan kembali pada kelompoknya dengan membawa karakter yang lebih kuat dan merdeka. Demikian kesimpulan dari budaya positif di sekolah. Baik, karena waktu yang sudah siang, segera saja kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.